selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita masih belajar tentang teks fantasi ya. Maka anak-anak ibu harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, fokus ya. Pusatkan perhatiannya untuk menerima pelajaran hari ini agar kamu mampu nanti mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan ada yang kamu ingat pelajaran hari ini, begitu ya nak ya. Nah anak-anak ibu, indikator yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, kamu menyusun kerangka karangan teks narasi atau cerita fantasi ya. Kemudian kamu menulis teks narasi berdasarkan kerangka karangan yang disusun ya, dari kerangka yang kamu buat nanti dalam bentuk berpoin-poin. Kemudian itu kamu kembangkan menjadi sebuah teks fantasi yang utuh begitu. Nah, anak ibu perlu tahu nih apa itu kerangka karangan, kan begitu ya. Nah, kerangka karangan adalah garis besar sebuah cerita yang ditulis secara terstruktur agar pengarang tetap berpegang pada ide atau gagasan awal. Ya, terstruktur artinya berarti kamu harus mampu memahami apa-apa saja struktur dari teks fantasi. Mari kita ulangi lagi, kita ingat lagi struktur dari teks fantasi. Nah, yang pertama apa? Iya, yang pertama adalah orientasi, pembukaan atau awal. Ya, nah pembukaan di dalam cerita fantasinya adalah berupa tentang pengenalan tokoh ya, kemudian pengenalan karakter atau penokohan, latar ya, pengenalan latar, bisa pengenalan tempat, waktu, suasana begitu, dan juga bisa pengenalan dari kejadian yang dialami si tokoh utama. Yang kedua adalah komplikasi. Namanya komplit ya, dari komplit, kata komplit berarti lengkap, berarti berisi tentang awal muncul masalah ya hingga puncak masalah ya, hingga penyelesaian masalah. Itu tiga adalah resolusi. Solusi berarti penyelesaian masalah di dalam sebuah cerita ada dalam struktur tersebut. Di dalam struktur tersebutlah dinyatakan apakah si tokoh utama merasakan happy ending atau sad ending, kebahagiaan atau kesedihan. Itu dia. Nah, kerangka umumnya berisi poin-poin utamanya, berisi tentang apa yang akan digunakan dalam setiap bab dalam cerita, gitu ya. Nah, berikutnya cara membuat kerangka karangan. Nah, yang pertama kamu harus memilih topik apa yang menjadi dasar dalam penceritaan yang akan kamu buat untuk menentukan ide awalnya. Gitu. Nah, setelah kamu tentukan topiknya apa, kamu kumpulkanlah materi sebagai bahan uraian dalam membuat teks. Ya, apa-apa saja yang akan kita buat begitu. Kemudian tentukan pola pengembangannya ya. Pengarang bisa melakukan pembuatan detail-detail ide awal cerita. Kamu tulis dalam bentuk perpoin-poin. Setelah kamu bentuklah perpoin-poin, ya, ide-ide yang akan kamu buat itu tersebut, yang akan kamu buat, kamu susunlah dalam bentuk paragraf, ya, menjadi dalam bentuk paragraf. Setelah kamu susun dalam bentuk paragraf, berarti artinya kamu kembangkan tuh kalimatnya. Nah, kamu kembangkan lagi cerita tersebut menjadi kalimat yang lebih padu, begitu. Maka ceritamu itu akan tersusun lebih bagus lagi, begitu ya nak ya. Maka jangan lupa dalam membuat teks fantasi itu harus berkaitan dengan strukturnya. Ya, kamu tentukan dulu tokohnya siapa, kemudian bagaimana latar apa yang akan dibuat ya, ada tempat, waktunya, suasananya, kemudian bagaimana karakter daripada tokoh-tokohnya. Setelah itu masalah apa yang akan kamu timbulkan dalam cerita tersebut gitu. Dari masalah itulah maka akan terciptanya cerita itu akan menarik atau tidak begitu. Kemudian setelah masalahnya kamu timbulkan, bagaimana penyelesaian masalahnya begitu ya. Nah, berikutnya
ini adalah contoh dari kerangka karangan teks fantasi, ya. Nah, yang pertama ini adalah contoh dari kerangka karangan teks fantasi, ya. Ini adalah cerita yang sudah pernah kamu baca sebelumnya dalam tugas yang sudah Ibu sediakan dalam minggu lalu. Teks yang sudah pernah kamu baca sebelumnya dalam tugas minggu lalu, ya. Ibu bentuklah kerangka karangannya dalam bentuk per poin-poin, ya. Yang pertama boleh kamu baca ya nak ya pada slide, ya. 2 saudara mempunyai kekuatan sihir. Kemudian yang poin yang kedua, James dan Depai adalah seorang saudara yang mempunyai watak yang berbeda. Yang ketiga, James merupakan kakak dari Depai, selalu mengingatkan ke kakaknya supaya tidak selalu memamerkan kekuatannya. Yang keempat, ada salah satu benda yang di dekatnya belum diubah, yaitu cermin. Setelah itu mantra tersebut ternyata langsung memantulkan ke arahnya sendiri. Nah, ternyata sang guru bisa membantu karena mantra tersebut sifatnya abadi. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena nggak bisa melawan dari sihir-sihir sendiri. Nah, kerangka ini kan masih ide-ide ibu, ide-ide penulis ya dalam membuat sebuah cerita. Nah, dari kerangka ini bisa juga ibu susun cerita yang baru, berbeda dengan cerita yang minggu lalu yang telah ibu sediakan. Nah, dari kerangka ini kemudian kita kembangkanlah menjadi sebuah teks fantasi yang utuh gitu, yang lebih padu, yang masuk akal, yang menarik begitu. Nah, bisa anak baca dari slide berikut ya. Ini adalah contoh dari teks fantasi ya. Judulnya adalah Saudara Penyihir. Oke, bisa anak ibu baca. Nah, ini lanjutannya. Untuk tugasnya anak ibu, kamu tuliskanlah kerangka karangan sebuah teks fantasi ya. Tulis dulu kerangka karangannya bagaimana, tulis dulu dalam bentuk per poin-poin ya. Ide-ide cerita yang akan kamu itu buat dulu dalam bentuk per poin-poin ya. Kemudian yang kedua, dari poin-poin yang kamu telah buat, kemudian kamu susunlah menjadi sebuah teks fantasi yang sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti tugasnya udah ibu sediakan di kolom tugas di Google Classroom. Baik anak-anak ibu, demi ini semoga kamu mampu memahaminya dengan baik. Untuk lebih paham lagi, silakan baca dari buku pelajaran bahasa Indonesia, lihat yang berkaitan dengan materi kita hari ini, dan juga boleh dari YouTube ataupun dari Google ya. Terima kasih anak-anak ibu, tetap